Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Hajah Salaisah. Ini dari Malang ini, kolega saya. Saya mau bertanya, apakah salah bila seorang perempuan atau istri bekerja dan mengalahkan laki-laki dalam hidup berkeluarga, sedangkan niat kita bekerja untuk membantu laki-laki atau suami dan keluarganya? Sudah diizinkan sih sama suami, tapi ini kan nggak umum gitu ya, mungkin ya Bu Lala ya. Silakan Mas Fakih untuk dijawab dulu. Ya, bahasanya jangan mengalahkan laki-laki lah. Jadi bahasanya ya ini kan hidup itu satu sama lain saling membantu. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi bekerja itu ya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi laki-laki ketika bekerja bukan mengalahkan perempuan, perempuan ketika bekerja juga bukan mengalahkan laki-laki. Pada prinsipnya bekerja itu kan baik. Dalam berbagai hadis, ayat Al-Quran, bekerja bagian dari amal soleh. Jadi bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri atau kebutuhan keluarga itu adalah jihad dalam berbagai ungkapan. Itu amal soleh, itu ibadah, itu sedekah. Beberapa penjelasan ulama juga banyak dosa-dosa yang kadang tidak bisa hapus hanya dengan ibadah ritual. Tetapi perlu dengan ibadah sosial. Salah satunya adalah bekerja agar kita bisa mandiri. Nah, kalau kita yakin bahwa bekerja itu baik dalam Islam, maka dan perempuan bagian dari Islam, maka perempuan juga baik untuk bekerja. Kalau kita percaya bahwa bekerja itu baik untuk manusia, dan kita yakin bahwa perempuan adalah manusia, maka bekerja juga baik bagi perempuan, karena perempuan adalah manusia. Dan bekerja itu, mari kita sadari bersama, bentuknya banyak ya. Tidak hanya bekerja dalam arti keluar lalu menghasilkan uang. Kadang-kadang tidak semua bekerja di luar juga menghasilkan uang. Ada juga sosial misalnya. Ada juga uang tapi nggak cukup. Kadang laki-laki udah bekerja tapi nggak cukup. Perempuan juga banyak bekerja tapi nggak cukup. Jadi lalu apa ya sebagai ekspresi misalnya. Dan karena itu di dalam juga bagian dari kerja. Di dalam rumah itu bagian dari kerja, mau laki-laki maupun perempuan. Kalau itu baik, misalnya membersihkan rumah, karena itu dianggap sebagai ibadah, maka laki-laki maupun perempuan yang melakukannya juga baik. Juga baik. Tentu saja perlu ada berbagi ketika yang satu punya kapasitas yang berbeda, punya kesempatan yang berbeda, perlu dibicarakan. Tetapi pada prinsipnya bekerja itu baik. Pada prinsipnya, pada prakteknya ya silahkan dibicarakan, disesuaikan dengan kemampuan fisik, kemampuan akal, kesepakatan, kesempatan, kondisi yang satu dari yang lain bisa berbeda. Jadi betul niat bekerja itu bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling memenuhi, dan saling memberi tempat agar supaya ekspresi masing-masing, ekspresi sosial, intelektual, ekonomi itu bisa memiliki tempatnya dan berkembang sesuai dengan potensinya. Itu Mbak Lulu. Halo, terima kasih Mas Fakih. Itu jadi Bu Lala ya. Jadi nggak ada istilah mengalahkan, harus diganti dengan bekerja sama dan karena pekerjaan itu tidak harus menghasilkan uang, apapun yang maslahah dikerjakan untuk keluarga juga termasuk bagian pekerjaan yang harus dianggap itu bermakna dan bernilai. Baik, pertanyaan berikutnya ini ada yang menyampaikan dari Mas Nun Muhammad. Ini beliau menuliskan, banyak alasan terjadinya perceraian adalah ekonomi. Terjadi pula beberapa kasus perendahan laki-laki ketika penghasilan perempuan lebih besar. Wah, ini mungkin yang tadi masih nyambung dengan pertanyaan Bu Lala ya. Namun, ketika penghasilan perempuan sedikit atau tidak berpenghasilan, maka dimasalahkan lagi di masyarakat. Bingung nih jadinya. Ya, gimana nih? Bisakah metode mubadalah dipakai dalam permasalahan nafkah? Bagaimana prakteknya? Ini pertanyaannya di luar hadis semua ini.
Karena ekonomi ternyata lebih menarik nih, ya, Mas. nggak apa-apa. Tapi saya menyiapkan dirinya sesungguhnya untuk hadis tadi, tapi nggak apa-apa. Saya disclaimer dulu ya, barangkali jawaban saya tidak utuh karena ini kan spontan dan intinya adalah memang problemnya kan di cara pandang. Cara pandang bahwa kalau perempuan punya penghasilan banyak dianggap mengalahkan. Nah, sehingga perempuannya lalu merasa, oh saya lebih hebat, saya lebih banyak, maka kamu kalah di depan saya. Lalu laki-laki minder, rendah diri, mungkin kecewa, lalu akhirnya terjadilah konflik, marah, emosi, dan lain-lain. Nah, justru Mubadalah hadir untuk mengenalkan terlebih dulu bahwa cara pandang berelasi itu harus memandang pertama masing-masing sebagai manusia yang bermartabat. Apapun posisi kondisinya, apapun keuangannya maupun akal pikirannya maupun jabatannya. Dalam konteks relasi suami istri yang penting adalah zawaj dulu. Quran mengatakan zaujun atau nikahun. Nikah itu berkumpul, zawaj itu berpartner, zaujun itu partner pasangan dalam bahasa Al-Quran. Jadi zawaj itu adalah berpasangan, bermitra. Kalau berpasangan, bermitra berarti masing-masing adalah dipandang secara bermartabat. Itu dulu. Nah, lalu kemudian setelah bermartabat, kita perlu memandang tentu saja pasti nih, masing-masing itu punya kelebihan untuk hal lain atau hal yang sama. Mungkin masalah uang berbeda penghasilan, mungkin masalah jabatan berbeda, mungkin masalah akal juga berbeda. Nah, lalu setelah bermartabat, memandangnya secara adil. Nah, adil dalam konteks ini, siapa yang punya kelebihan, itu harus menggunakan kelebihannya untuk mengangkat yang kurang. Agar supaya dia ikut berkembang, atau minimal terlindungi. Dari kekurangannya dia tetap terlindungi. Jadi kalau misalnya laki-lakinya sehat, kuat, itu bukan digunakan justru untuk menempeleng, untuk melakukan kekerasan kepada istrinya yang lemah, sakit misalnya. Begitupun pada saat sebaliknya, ketika perempuan yang sehat, segar, bugar, lalu suaminya yang sakit, malah dimarah-marahin sama suaminya. Nah, itu relasi yang timpang tadi, karena relasi kuasa. Tetapi kalau kita berpikirnya mubadalah, maka ketika Anda sehat, pasangan Anda sakit, ya untuk menolong. Ketika Anda punya uang lebih, ya untuk melindungi. Ketika Anda punya ilmu lebih, ya Anda untuk memintarkan, membuat lebih baik ilmunya, mau laki mau perempuan. Nah itu, jadi dalam konteks ketika perempuan lalu punya kelebihan, laki-laki punya kelebihan, gunakan kelebihan itu untuk memaksimalkan kebaikan, kemaslahatan. Karena itu, basis mubadalah setelah memandang martabat, lalu adil, yang ketiga maslahat. Jadi pastikan kelebihan-kelebihan yang ada itu justru untuk menghadirkan kemaslahatan. Pastikan ketika Anda memiliki kekurangan-kekurangan, Anda jangan merasa minder, lalu nunggu waktu ketika pinter kita sikat pasangan kita gitu loh. Tidak, tapi kita sama-sama berpikir, berperilaku, bertindak agar seluruh potensi yang ada dalam keluarga atau yang kurang itu digunakan untuk memaksimalkan potensi untuk menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Jadi ketika perempuan kurang penghasilan, itu bukan jadi alasan untuk direndahkan. Ketika perempuan besar penghasilan, bukan dijadikan alasan untuk sombong. Bukan. Begitupun laki-laki, sama. Nah, bisa jadi ada perempuan yang seperti itu, yang ketika kaya lalu sombong, dia belajar dari laki-laki yang begitu. Sejak awal dia merasa menikahi karena punya uang. Atau bukan sejak awal, awalnya mungkin sama-sama kere. Begitu dia nanjak karirnya, dia sudah lupa sama istrinya, sudah ingat dengan perempuan yang lain, lalu kemudian terjadilah kekerasan karena dia merasa sudah kaya. Nah ini kan lalu perempuan akan belajar dari laki-laki yang seperti ini. Besok ketika laki-laki yang seperti ini sudah mulai usianya renta misalnya, maka dia akan berbalik, diambil seluruh kekayaannya membalas suaminya. Nah ini balas-membalas ini bukan prinsip mubadalah. Yang mubadalah sejak awal adalah, wahai laki-laki, wahai perempuan, bersuami beristri itu adalah bermitra, bekerja sama, berkesalingan.
Anda bisa jadi punya uang lebih, punya akal lebih, punya posisi lebih. Gunakan itu untuk memastikan pasangan Anda terlindungi, tercukupi ilmu, pengetahuan, fisik, dan lain sebagainya. Bukan malah menjadi alasan untuk melakukan kekerasan atau ketidakadilan dan kezaliman. Jadi mari kita wujudkan sebuah relasi yang satu sama lain dengan bahasa Al-Quran, muasyarah bil ma'ruf. Asyara yu'asyir itu saling berbuat baik, artinya ya sejak pandangan di dalam pikirannya itu jangan memandang istri atau suami apapun yang dia alami, istri saya ini nggak pinter-pinter, nggak ngerti-ngerti, nggak kaya-kaya, nggak paham-paham. Nah kalau berpikirnya seperti itu doa kata orang. Berpikir terus-menerus berkata, itu doa kalau jadi, itu akan menjadi alat pertama melegitimasi kekerasan atau memulai kekerasan. Ditambah terus-terus awalnya pikiran, lalu mulai ucapan, lalu mulai tindakan, lalu ketika istri marah, mungkin istri berbalik, dia pakai dalil. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pakai hadisnya dipanggil. Padahal awalnya udah salah berpikir gitu awalnya. Nah, karena itu mari kita memulai cara berpikir yang mubadalah. Agar ucapan kita mubadalah, tingkah laku kita mubadalah, dan juga seterusnya dan seterusnya, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti yang perempuan juga saya kira sama bahasanya, kalau sudah punya ilmu lebih, bukan mau mengalahkan laki-laki. Punya harta lebih, punya jabatan lebih, ya bukan, tetapi untuk berbagi, untuk bekerja sama, untuk memastikan seluruh kebutuhan keluarga, seluruh potensi bisa berkembang. Kalau diri sudah mulai, keluarga sudah mulai, insya Allah masyarakat juga akan ikut, karena masyarakat itu ya terdiri dari keluarga-keluarga. Keluarga terdiri individu-individu. Nah, kalau kita mau memulai, tidak usah ngomongin orang dulu. Mari kita mulai dari diri kita dulu. Jangan orang itu, nggak usah. Kita aja dulu, kita. Lalu habis kita, pasangan kita, lalu keluarga. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit, ibda biman ta'ul, kata Nabi, mulai dari ibda binafsika, summa biman ta'ul, mulai dari diri, lalu keluarga, lalu akan terciptalah khairu ummah, sebaik-baik masyarakat. Sehingga kita akan tercipta baldah thayyibah. Dengan khairu ummah, baldah thayyibah, ini istilahnya Mbak Bad, saya banyak mengutip Nyai Badriah ini, mulai dari individu yang soleh-solehah, sehingga menjadi dzurriyah thayyibah, keluarga yang baik, lalu khairu ummah, masyarakat yang baik, sehingga negara kita baldah thayyibah, dan dengan demikian kita semua memperoleh rahmatan lil alamin. Betul-betul semesta ini menjadi anugerah bagi kita semua melalui salah satunya melalui cara berpikir yang mubadalah dan tentu adil hakiki. Dan adil hakiki yang besok ya. Oke, Mas Fakih, ini udah jam 6.30 nih. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Dan karena waktu juga sudah habis, mungkin bisa kita simpulkan, Mas Fakih, kalimat statement terakhir supaya orang tidak salah paham dari makna sebuah hadis, dari makna sebuah ayat, yang kemudian padahal itu adalah persepsi atau tafsir mereka berdasar pengalaman mereka karena pola pikir yang dibangun oleh lingkungan, oleh budaya, oleh pendidikan, membuat mereka memaknai ayat dan hadis seperti apa yang mereka pikirkan, padahal bertentangan dengan prinsip Islam. Oke, Mas Fakih, silahkan. Kalimat statement terakhirnya. Statement terakhirnya saya baca dari buku aja ya. Di halaman 58, teman-teman bisa ngelihat yang sudah punya buku. Di halaman 8 saya tulis di sini bahwa jika kita membaca Al-Quran secara utuh dan hadis secara penuh, maka kita bisa ketemu pada pemahaman bahwa kelelakian itu sama sekali tidak menambah kemuliaan. Perempuan juga atau keperempuanan itu tidak mengurangi keutamaan. Begitupun sebaliknya, satu-satunya tolok ukur amal dan kiprah seseorang adalah ketakwaan. Akal perempuan sebagaimana akal laki-laki bisa dikembangkan
dengan pembiasaan, latihan, dan pendidikan. Tentu saja ada perbedaan genetik di antara laki dan perempuan, bahkan di antara individu-individu. Tetapi perbedaan ini sebagai sesuatu yang terberi tidak menjadi tolok ukur penilaian Islam terhadap seseorang. Yang dinilai oleh Islam adalah keimanan dan tindakan-tindakan. Apakah dia melemahkan atau membesarkan akal yang terberi itu. Hal yang sama juga dengan agama, persis dengan agama laki-laki. Dia bisa melemah dan menguat bukan karena jenis kelamin, tetapi karena keimanan, amal, perbuatan, dan pembiasaan. Dengan pembiasaan dan latihan inilah pada kenyataannya lalu banyak perempuan bisa lebih pintar dari laki-laki dan banyak perempuan yang bisa lebih kuat agamanya dari laki-laki. Karena sejatinya jenis kelamin laki-laki tidak bisa dikatakan lebih pintar, tidak bisa juga dikatakan sebagai lebih kuat. Hadis-hadis tentang akal dan agama perempuan dengan demikian harus dimaknai secara simbolik agar tidak bertentangan dengan fakta kehidupan, ilmu pengetahuan, dan prinsip-prinsip Islam. Jenis kelamin dan hal lain yang sifatnya terberi, sama seperti ras dan warna kulit, bukanlah ukuran kemuliaan atau kenistaan seseorang, melainkan keimanan, akhlak mulia, dan amal soleh. Sehingga segala bentuk pelabelan negatif kepada perempuan dan tindakan diskriminatif dengan merujuk kepada narasi populer sementara ini, perempuan kurang akal, kurang agama, adalah bertentangan dengan syariat Islam, Quran, dan hadis, terutama visi rahmatan lil alamin dan akhlak karimah misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, itu kata statement terakhirnya.